Sampurasun, selamat datang di channel YouTube Pipa Zei. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul manusia dan matriks tiga dimensi di bumi. Bagian pertama, penyebaran besar-besaran kaum Liran. Kaum Liran hominid adalah ras cerdas yang pertama terevolusi di galaksi kita, Bima Sakti, Milky Way. Mereka tinggal di beberapa planet pada bintang Vega. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, dua ras reptilian, Draco dan Kingu, menyerbu kaum Liran hominid. Ras Draco sebagai kelas bangsawan, Kingu merah sebagai kelas menengah, dan Kingu hijau sebagai kelas bawah. Ras Draco di sini bukanlah ras Alpha Draconian, meskipun sama-sama reptilian. Ras Alpha Draconian telah ada lama sebelum adanya ras Draco, dan berpolaritas positif. Kaum Liran hominid meskipun memiliki peradaban paling tua di galaksi, yang mana juga sangat canggih, namun mereka tidak pernah terlibat dalam peperangan apapun. Mereka entitas yang lembut dan kasih, sehingga dapat dikalahkan dengan mudah oleh kaum reptilian. Tujuan penyerbuan dari Draco dan Kingu tadi bukan sekedar ingin menguasai planet-planet yang ditinggali oleh Liran hominid, namun ada tujuan yang lebih dalam dari itu. Kaum reptilian tersebut meyakini sebuah mitos bahwa jika mereka banyak memakan tubuh Liran hominid, maka DNA mereka akan upgrade menjadi yang terhebat di galaksi ini. Sebagian kaum Liran yang lolos dari penyerbuan, menyebar ke berbagai penjuru galaksi. Era ini disebut sebagai era penyebaran besar-besaran kaum Liran. Pada masa inilah dibentuk Dewan Galaksi yang diprakarsai oleh kaum Arcturian, Andromedan, serta Liran dalam rangka menciptakan ketertiban di galaksi ini. Yang mana jutaan peradaban planet secara bertahap bergabung menjadi anggotanya. Salah satu lokasi yang menjadi tempat pelarian kaum Liran hominid adalah sebuah tata surya dengan bintang Taijeta, di konstelasi Pleiadian. Yang selanjutnya mereka nantinya menjadi cikal bakal masyarakat Taijetan Pleiadian, yang memulai peradabannya sekitar 850.000 tahun yang lalu. Para reptilian tetap nekat terus memburu keberadaan kaum Liran hominid dimanapun berada. Mereka tidak takut dengan kekuatan Dewan Galaksi, sebab armada mereka hampir seimbang dengan armada Dewan Galaksi. Namun alasan utamanya adalah keyakinan mereka tadi, yang mana mereka hendak mengkonsumsi Liran hominid sebanyaknya, guna upgrade DNA mereka agar menjadi yang terhebat di galaksi ini. Bagian kedua, Lemuria dan Atlantis. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, Dewan Galaksi mengumumkan kepada seluruh penghuni galaksi ini, Milky Way, bahwa ada sebuah planet indah dengan julukan permata biru, yang dimaksud adalah planet bumi ini. Dewan Galaksi mempersilakan bagi siapa saja untuk memiliki tanah di sana. Namun diwajibkan untuk bisa hidup selaras dengan penghuni asli bumi maupun antar sesama pendatang. Mendengar pengumuman tersebut, puluhan ras iti, makhluk luar bumi, berbondong-bondong menuju planet ini. Mereka secara inisiatif membentuk Dewan Tetua yang mewakili semua aspirasi tiap ras agar tercipta kedamaian dan keselarasan hidup di bumi ini. Dan menghargai penghuni asli bumi, bahkan mengajari mereka beberapa hal basic, tanpa intervensi yang mengganggu batasan kehendak bebas. Persatuan puluhan ras iti yang selaras inilah yang selanjutnya disebut sebagai bangsa Lemuria. 60.000 tahun setelah itu, yakni sekitar 40.000 tahun yang lalu datanglah sekelompok Liran hominid ke bumi. Disebabkan benua utama telah dihuni oleh bangsa Lemuria, maka kaum Liran yang belakangan datang ini terpaksa menempati benua lainnya yang terpisah. Tidak lama setelah itu, para reptilian pun datang ke sini, kali ini mereka ada 3 ras Draco, Kingu, dan Usumgal. Usumgal merupakan ras baru ciptaan dari para ilmuwan Kingu. Mengetahui di bumi ada sekelompok Liran hominid, para reptilian segera menangkapi mereka semua dan memperbudak mereka. Kemudian menjadikan pusat peradaban di situ yang kemudian dikenal sebagai peradaban Atlantis. Bangsa Lemurian berupaya menyelamatkan Liran hominid dari perbudakan bangsa Atlantis, namun kekuatan reptilian Atlantis lebih hebat. Sehingga akhirnya bangsa Lemurian hanya bisa bertahan melindungi diri saja, serta mengirimkan kabar kepada Dewan Galaksi bahwa ada penjajahan di bumi. Kabar tersebut direspon oleh Dewan Galaksi, lalu Dewan Galaksi memberi peringatan kepada para reptilian di bumi alias bangsa Atlantis, agar segera membebaskan Liran hominid dan segera meninggalkan bumi. Hal ini ditanggapi oleh kaum reptilian dengan adu kekuatan, yang mana sepakat diadakan di planet Tiamat, yakni sebuah planet tak berpenghuni yang orbitnya berada di antara Mars dan Jupiter.
Para reptilian di bumi yang kebetulan terdapat sebagian besar jenderal utama di antara mereka, segera saja memanggil sebanyak mungkin armada reptilian yang tersebar di galaksi ini. Maka sekitar 13.000 tahun yang lalu, perang besar antara Dewan Galaksi dengan reptilian pun terjadi. Perang besar ini mengakibatkan jumlah korban yang sangat besar di kedua belah pihak, serta mengakibatkan kehancuran total planet Tiamat, yang kini menjadi puing-puing sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Bagian ketiga, Matriks 3 Dimensi. Semoga kapan-kapan bisa dilanjutkan jika memang asyik untuk dilanjutkan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pipa ZEI, agar kamu bisa terus mengikuti informasi seputar peradaban di planet bumi, luar planet bumi, galaksi Bima Sakti, hingga hal-hal terkait alam semesta yang lebih luas lagi. Like, komen dan share video-videonya agar semakin banyak yang tercerahkan. Sekian, semoga bermanfaat. Samprazan, Sampurasun.